pilih. Mas Hanta, Pesannya mengomentari tadi pernyataan dari Presiden yang tidak kalah penting adalah penataan BUMN. Apa kalau yang saya melihat dimaksud gini, dengan Presiden? menteri itu kan terbatas, hanya 34 kursi, 34 menteri, kemudian dibagi juga ada untuk parpol dan non parpol. Saya tidak menggunakan istilah proporsional ya, bisa jadi di parpol proporsional. Nah, ditambah ada wakil menteri, ada BUMN, artinya kursi, kue yang akan dibagi semakin besar, semakin banyak. Jadi yang sehingga dibicarakan adalah kue? ada poin yang ingin saya katakan, ada semangat akomodasi politik, pembagian sesuai tema kita hari ini, ada pembagian kekuasaan yang aromanya sangat kental menurut saya. Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan akselerasi kinerja, maka Pak SBY sudah punya instrumen, UKP 4 tinggal dibuka, punya fakta integritas bagi partai menteri-menteri yang tidak kapabel, menteri-menteri yang secara integritas bermasalah, itu segera bisa dilaksanakan. Tidak proses mau saya sampaikan. kecuali ada alasan politik. Mau saya sampaikan. Ada alasan politis. Kalau wakil menteri itu tidak ada kaitannya dengan partai-partai. Itu jabatan karir, ya. Itu tolong dipahami. Tapi kalau yang Anda katakan tadi, nuansa politisnya ada, ini sama seperti awal dibuat komposisi ini. Dan memang ini politis, jabatan menteri ini kan jabatan politis. Betul. Yang paling penting adalah jangan dikotomikan profesional atau tidak. Kadang-kadang dari partai dikatakan tidak profesional. Padahal jabatan menteri, jabatan politis yang sifatnya manajerial. Nggak perlu orangnya ngerti betul masalahnya. Ada tingkat dirjen di sana yang teknis. Tinggal dia bagaimana kekuasaan dia mengatur. Pak Sultan, itu yang penting. Bisa jadi dari partai atau dari luar partai. Tapi proporsionalismenya. Tapi yang terjadi hari ini, prosesnya sangat panjang, seolah-olah sempurna, tapi outputnya tidak begitu menguntungkan. Beliau ini, kalau ukuran yang penting profesional, kebalikan dari Pak Harto ya, terlepas segala kekurangan Pak Harto tidak terlalu ramai memilih menteri. Tapi kapabel dalam konteks itu tidak pernah ada pergantian dan seterusnya. Sehingga menurut saya juga soal wakil menteri itu kenapa momentumnya juga dibarengkan dengan reshuffle. Itu kan jabatan karir yang sebenarnya sudah ada jalur PNS dan seterusnya itu. Sehingga kalau kita mau jujur, saya melakukan riset SBJK dan itu terulang kembali di era SB Budiono. Nuansa politisnya jauh lebih besar, meskipun ada evaluasi kinerja, ada fakta integritas, tetapi terkait perimbangan kekuasaan, kemudian dinamika internal partai juga menentukan. Seandainya ada seorang menteri kinerjanya rendah, bermasalah secara integritas, katakan akseptabilitas publik rendah, tetapi dia orang kuat di partai, mengendalikan partai. Nah, mungkin ada satu contoh konkret. Ya, kita sudah menjadi rahasia umum, saya kira, rahasia publik. Siapa? Bisa disebut? Ya, kalau ketua umum partai, misalnya departemennya kementerian sedang bermasalah, kita lihat pengumuman reshuffle, mungkin nggak di reshuffle? Enggak. Gini. Nah, jadi kalau ada menteri, kalau saya punya keyakinan, kalau ternyata menteri kinerjanya baik, kemudian didukung oleh partainya, amanah menteri itu. Bagaimana? Konkret saja. Ini dulu pernyataan Anda ini telah terjadi di KIP 1. Ya. Apakah dia ini ada? Saya nggak nyebutkan namanya, tapi lewat juga barang tuh. Tapi hanya 13 kursi. Jangan partainya kecil. Saya katakan jangan cerita masalah 13, 12 atau berapa kursi. Tapi ini orang yang kita bicara orang per orang, kuat apa tidak, ketua umum apa tidak. Selesai itu barang. Kan begitu. Jadi jangan ragukan itu. Oke, Para dulu mungkin. Menarik nih. Boleh gantian, Kita tunggu saja begitu ya. Memang pengumuman reshuffle belum dilakukan, tapi kalau prediksinya seperti itu, bagaimana Pak? Kalau mau perubahan itu kan tentu harus ada perubahan tadi saya katakan. Pahami tujuan, pahami parameter, sehingga tidak subjektif, tidak dagang sapi, kan begitu kan? Dan perlu waktu untuk membuktikan efektif apa tidak. Kita mau diskusi apapun juga, kalau rakyat tidak merasa tambah adil, tambah aman, tambah sejahtera, nggak ada gunanya reshuffle ini. Ini aja dagang sapi aja. Nah sekarang kita sampaikan kepada orang-orang. Saya katakan terbuka, walaupun sebagai partai oposisi, ada kok birokrat-birokrat yang bagus. Ada kok CEO-CEO BUMN yang bagus. Tapi sebenarnya kalau masalah misalnya... Kita harus berani, ya. Dan orang yang dipilih harus yang siap pakai. Jangan terlalu banyak lagi belajar. Kita punya tadi saya katakan ada beberapa dirut Bank BUMN, ada BNI, ada BRI, itu bagus kinerjanya. Ada Dirjen Pajak sekarang yang menurut saya bagus, Wakil Menteri Keuangan juga yang bagus. Mungkin boleh mengomentari soal ini juga bahwa ketika kita bicara kriteria, ketika kita bicara pertimbangan, kemarin kan Presiden SBY juga sudah melakukan konferensi pers, mengatakan apa pertimbangan-pertimbangan yang... Antara tujuan, itu yang disebut konsistensi kan ya. Tujuan, tapi tidak satupun ada pertimbangan yang terkait dengan misalnya pemberantasan korupsi. Nah, itu tidak ada satupun. Apa yang bisa dapat Anda simpulkan dari itu? Ini bicara orang. Pada akhirnya kan bicara orang, ada aturan, ada tujuan, ada pidato, ada retorika. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melaksanakan ini? Kan begitu. Bagaimana kita mau merubah suatu kinerja dengan orang yang tidak tepat? Aturannya sudah ada. Polisinya sudah ada.
Tetapi kalau orangnya salah, nggak akan ada perubahan. Bagaimana Pak Sultan? Bahkan ya, yakinkan kami bahwa memang reshuffle kali ini memang untuk demi perbaikan. Saya nggak menyebutkan orang per orang. Saya berarti lebih terbuka nih. Ya betul. Tapi yang masukan ke presiden jelas dari masyarakat juga ada yang sering dipergonjingkan. Pertama di bidang ekonomi, ya belum berjalan efektif seperti apa yang kita harapkan. Kedua di bidang hukum, penegakan hukum terutama untuk pemberantasan korupsi. Ini insya Allah masuk ke Pak SB itu lagi digodok sama beliau. Kemudian yang sangat orang lupa kadang-kadang, reformasi birokrasi. Ini seluruh departemen mestinya sudah mereform birokrasi, mereform departemennya. Ini kita butuhkan yang demikian. Ini kita harapkan nanti menteri-menteri yang ada sekarang ini mestinya menteri yang menjemput bola bukan nunggu bola. Baik. Nah, barang reformasi birokrasi sudah dilakukan, peningkatan gaji sudah dilakukan. Selain menteri sudah diakui oleh pimpinan presiden juga menentukan, saya kira. Reform belum jalan. Itu yang penting, Pak Sultan juga. Karena betul, siapapun yang Pak akan SBY pernah mengganti para SBY JK. Yang diganti adalah ketua umum yang tidak kuat lagi di partainya. Pak Alwi Shihab diganti karena masih ada peran Gus Dur. Jadi ada dinamika internal. Pak Yusril karena PBB-nya hanya kecil partainya. Kalau itu terjadi di era SB Budiono, kita lihat saja, kita tunggu, kita apresiasi. Ini penting saya sampaikan terakhir. Tapi kalau kinerja PDI Perjuangan ya, masih ada beberapa hari lagi ke depan begitu ya. Rakyat, dia tidak perlu takut. PDI Perjuangan walaupun tidak dapat menteri, kita akan mendukung SBY dalam menjalankan kebijakannya. Baik, sayang sekali waktunya sudah habis. Saya harus tutup perbincangan.